Banyak cara Allah untuk menampakkan dirinya terhadap semua hambanya. Berbagai cara Allah menampakkan wujud sejatinya dirinya untuk diketahui dan dikenal terhadap hambanya. Ketika saat Allah menampakkan wujud diri sejatinya, ternyata hambanya banyak yang menolak. Ternyata banyak hambanya yang menolak, dikarenakan banyak hambanya itu mendengarkan seruan nafsu dalam hatinya. Ketika saat si hamba mendengarkan seruan nafsu dalam dirinya, maka hamba tersebut tidak menyadari kalau dirinya itu telah mencampakkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang tidak ternilai dan dinilai dengan hitungan duniawiyah berapapun. Ketika saat hamba sudah masuk di ranah ini, maka jangan harap hamba tersebut akan bisa bertemu Allah. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, nggak akan pernah. Inilah yang Allah sebutkan dalam satu ayat, barang siapa yang hatinya bergantung terhadap seruan nafsu, maka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, dia akan selalu di dalam alam kegelapan. Sebaliknya, barang siapa hamba yang mengutamakan seruan Tuhannya, maka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, dia akan selalu bertemu terhadap Tuhannya, alias tempatnya itu terang benerang. Sekarang dengan cara apa Allah menampakkan dirinya? Hanya ahli syuhudlah yang Allah kehendaki untuk selalu bersama Allah, untuk selalu sambung rasa menyang Gusti Allah. Hanya ahli yang berzikirlah dirinya selalu bertemu Allah di dalam kewujudannya. Bapak Ibu, beliau menampakkan wujud sejatinya itu berupa nurnya. Wujud nurnya itu ada di dunia ini yang disebut al-mukawwanat,
piro-piro makhluk. Dan satupun yang beribu-ribu makhluk itu tidak ada yang sama. Rupa bentuk wujudnya tidak ada yang sama. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan masuk di dalam makalah 126 terkait masalah nyata wujudnya Allah di dalam diri Anda. Bagaimana cara kita bertemu terhadap wujud Allah dalam diri Anda? Amara wis merintahake sapa Allah ka ing sira fi hadhihi dari ing dalem ikilah panggonan dunya. Ning dunya ini kita sudah diperintahkan Allah untuk memandang Allah, untuk bertemu Allah. Dulu secara syariat kita dididik nanti kita akan bertemu Allah setelah terjadinya satu kematian. Bohong itu. Bohong. Dulu kita nggak paham maksudnya mati itu yang bagaimana. Faham kita mati adalah kita sudah keluar dari alam dunia. Dalam kematian syariat kita dikubur di tanah itu. Padahal tidak. Sehingga pada saat dulu kita punya angan-angan, nanti kita bertemu setelah kematian besok di akhirat. Dulu seperti itu. Kita diapusi. Bahasa kula gedabrus kaya entut. Coba imam-imam kita dulu, ayo ditanya. Oke, saya mengikuti jenengan. Apakah ada jaminan bisa menjamin aku selamat dunia akhirat? Suruh jawab. Nggak bisa. Lawang imam-imam kita itu sih mamang alias tidak tahu penjelasan kepastian keselamatan dirinya. Bagaimana mungkin bisa untuk menyelamatkan orang lain? Ayo kita sadari. Kita itu tidak tahu, belum ada kepastian kita itu itu selamat apa ora. Nguni wis wani, kita itu wis wani golek pengikut. Iku jeneng gedabrus kaya entut berut. Wis sing wong Pulau Jawa, leluare Pulau Jawa gak paham ya wis. Gedabrus iku ngene lho, Pak. Omongan yang tidak ada kepastian atas kebenarannya itu namanya gedabrus. Lah entut berut. Itu cara orang wetenge lara. Terus apa bahasa Indonesia ini ngentut itu? Ya wis keluar angin nih lho, Pak. Embuh berut itu ya apa gak paham. Pun amaroka fi hatihi dar ning dunya, di dunia ini Allah perintahkan Anda untuk bertemu Allah lewat apa? Binadori kelawan angen-angene ati fi mukawwanatihi
ing dalem piro-piro makhluke Allah. Artinya di setiap makhluk apapun kullu syai'in itu ada Allah wujudnya. Di dunia ini kita diperintahkan Allah untuk menemui wujudnya Allah di dalam setiap makhluk termasuk diri kita. Nah ini kalau tidak tahu caranya ya mumet-mumet, tidak bisa. Ini kalau kita masih mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita, keakuan diri makhluk, nggak bisa. Yakfur bitaghut, harus kita abaikan, harus kita tinggalkan seruan nafsu. Apa? Yang mana sih seruan nafsu? Apabila di dalam hatimu ada satu keinginan, terus keinginan itu dalam hatimu muncul rasa makhluki, maka makhluknya yang punya keinginan, maka itulah nafsu. Walaupun keinginan sholat, nafsu. Keinginan haji, umroha, nafsu. Lah terus Anda sudah tahu jikalau itu keinginan nafsu, seruan nafsu, lah apa? Mengapa harus kau lakukan? Oh, jadi sawang aku iki wong sing punya uang bisa haji. Oh, aku biar disawang menungso iku aku bisa to'al, bisa umroh. Lah wis gak bener sih ngene iki. Daripada uangmu kau buat ngono, belikan kerupuk aja. Iya. Belikan kerupuk ngejak wong sak kampung mangan. Mending seperti itu. Tiga lomba. Mari ngono sing kolesterole tambah linu. Bukan perkaranya itu tidak harus terjadi, enggak. Silahkan sepanjang berangkatmu itu jangan ada seruan nafsu. Hanya itu pesan saya. Yakfur, tinggalkan seruan itu. Artinya jikalau dalam hati kita masih muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk yang berkehendak, stop dulu, meneng mawon sik. Kalau itu sudah hilang, monggo silakan. Binadori fi mukawwanat, temui aku ngen-ngenen lewat angen-angen hatimu kalau saya itu ada pada diri setiap makhluk hidup itu. Jikalau Anda mau, maka wasayak syifu, mongko buka sapa Gusti Allah laka ing lawangi musyahadah. Tentunya kita tidak lepas bukanya proses dari zikir sirul asror. Karena zikir tersebut meniadakan rasa keakuan makhluk yang wujud, makhluk yang berkehendak, makhluk yang berperan, makhluk yang segala-galanya. Otomatis kalau ini sudah tidak ada rasa tersebut, maka muncullah rasa keakuan Allah di dalam dirimu, ya disebut ingsun. Wasayakshifu, apabila kau mau melakukan hal itu, wasayakshifu,
mongko buka sapa Allah laka ing hijabe atimu, laka ing lawang sing tertutup dalam musyahadah dibuka dening Allah fi tilka dari ing dalam omah akhirat, yaitu musyahadah. Omah akhirat itu akan dibuka Allah, musyahadah itu akan dibuka Allah. Jikalau kau menafikan makhluk mukawwanat ini dalam hatimu, hilangkan wujud keakuan makhluk tersebut, otomatis wasayak syifu, Allah akan buka laka maring hijab hatimu menyang opo lawangi musyahadah, lawang pintunya makom makrifat pada Allah. Inilah yang disebut fitil kadari ing dalam mengkunu omah akhirat. An kamali dzatihi, saking sampurnane wujud sejatine Allah. Lah niki sempurna wis. Jadi cara untuk bisa bertemu Allah di dalam dirimu atau di luar dirimu, kau harus menafikan wujud keakuan makhluk. Gak apa-apa gendeng-gendeng titik, gak apa-apa ngalami kekosongan terlebih dahulu, gak apa-apa. Dan itulah memang alam kefanaan di situ, kefanaan dari makhluk, akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Fitil kadar, terbukalah alam akhirat. Berarti makalah ini sebagai dasar bahwasannya akhirat itu sudah di sini, gak besok zaman yang katanya dunia dihancurkan. Tidak, sekarang. Sampak-sampak kalau boleh saya berkata, kalau boleh loh ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Gini, iki yang tidak memperbolehkan itu ahli kitab. Gini, barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk alam akhirat, tak jamin setelah kau mati secara syar'i mesti bisa langsung masuk alam akhirat. Gak ning barzah niku. Ngapain nang barzah? Barzah itu artinya dinding penutup, penghalang. Lah kau di dunia penghalangmu sudah roboh. Apa mungkin habis bongkok mati muncul lagi penghalang? Enggak bisa, bos, enggak bisa. Barang siapa penghalangnya di dunia dengan Allah ini sudah roboh, mongko pasti dia tidak akan mengalami penghalang lagi, yaitu alam barzah. Langsung akhirat. Malaikat ana sing takon, ora enek. Ora wani takon. Gusti Allah kok ditakon? Takon. Iki tempeleng barang. Makanya ono cerita Sayyidina Umar, iki sahabat Rasul sing paling keras. Keras. Sayyidina Umar itu kan waktu jadi khalifah. Iki kisah mawon. Ketika beliau itu keluar rumah misalnya, ditakuti oleh geng-geng sembarang kalir, geng motor, geng apa ya, geng pasar, takut semuanya. Jangankan geng-gengku gak takut toh, penduduk enak-enak jagongan di rumah mbek suami istrinya, ketok Sayyidina Umar tek bleber mlebu omah ditutupi omahe. Wedi.
Beda nek klason. Padha blebere mlebu karena takut diamuk krana biyen tahu gendeng. Hanya itu. Bapak Ibu, siapa saat di dunia ini kok ya sudah bisa masuk alam akhirat, ketika dia mengalami sakaratul maut secara syar'i, tak jamin langsung masuk nanggone alam akhirat. Kalau enggak tuntutan aku sok. Nek aku bongko dhisik, otak-otaken mesku coploken bawaan. Wis gak adik mes-mesan. Iya. Ini kalau aku boleh ngomong untuk menguatkan hatimu supaya selalu bersama Allah gitu loh maksud aku. Ngoten. Sebaliknya barang siapa saat di dunia dia belum bisa masuk ke alam akhirat ya toh. Dikarenakan apa? Enggak masuk ke alam akhirat? Karena dia sukanya itu dengan alam dunia. Mengapa suka dengan kehidupan alam dunia? Karena selalu memperhatikan seruan hawa nafsu. Tak jamin mlebu barzah sampean wis. Tak jamin mlebu barzah. Inilah sebab apa asbabun nuzul Kanjeng Nabi dawuh idza mata benu adama ing qata'a. Ini ada 3 hal yang gak akan putus. Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua tatkala orang tua itu di dalam alam barzah. Kok umpama gak tersiksa, mengapa harus ada hadis datang? Ngaten lho. Jadi sebab-sebab turunnya hadis sahih ini dikarenakan memang kebanyakan kita masuk di alam yang gelap gulita akhirnya butuh doa. Asbabun nuzulnya di situ. Jikalau kita selamat semua masuk akhirat, lah pono hadis itu gak kanggo. Gak kanggo. Mulai tahun 2000 sampai 2004 kemarin. Gak kanggo karomah gak kanggo. Mengapa karomah harus turun? Asbabun nuzulnya apa? Pasti ada. Ini yang mereka tidak sadari. Akhirnya maido tok. Gus gak mudun naiku. Mari musyahadah kok nang. Yes gak apa-apa, maido tak terima. Tapi nanti kalau sudah waktunya Anda akan tahu sendiri. Rapopo. Iya rapopo. Jadi gak usah jauh-jauh Pak. Jenengan kesini kok tidak lepas dari karomah. Bundi sepeda itu, mobil. Nek kuwi gak butuh karomah, gak butuh bantuan Allah. Ngaku teko omah mrene. Gak usah ngebis. Gak usah, jalan kaki aja. Jalan kaki aja, monggo. Ada saat di mana waktu karomah itu jenengan bawah. Ada saat waktu di karomah itu jenengan lepas. Ada waktunya sendiri. Ketika sudah sampai di sini, ya sudah nggak kanggo, sudah nggak berguna mobilmu, sepedamu nggak berguna sudah. Udahlah, ojo kakean. Aku duwis diseneni Gusti Allah, ojo kakean cocot kok. Ngoten. Sing terpenting adalah bagaimana Anda tidak terbias, tidak terpengaruh dengan karomah di muhadoroh, lebih-lebih di mukasyafah kemarin. Jangan terpengaruh. Jadikanlah itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu Allah. Rasulullah ketika Mi'raj, mengapa harus Allah datangkan karomah berbentuk buruk?
Mengapa? Inilah yang harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Benar gambare buruk itu jaran ndase wong wedok ayu. Wong wedok ayu. Nafsu memang iya disebut nafsu makhluk. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan makhluk. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, Allah wis merintah amaraka fi hadidar bin nadhar fi mukawwanatihi. Pandanglah Allah di dalam makhluk dirimu atau di luar makhluk diri dengan cara dzikir sirul asr itu kembangkan. Jikalau ini betul-betul Anda lakukan, Allah wasayakshifu, aku Allah akan buka laka maring hijab makhluk itu tadi. Tak buka, tak buangi. Akhirnya fitil kadar Anda akan bisa masuk alam akhirat atau bertemu wujud nyatane Gusti Allah. Kesimpulannya kuwi goleki Gusti Allah untuk ketemu gak usah ado-ado ning awakmu dhewe, yaiku urip kang sejati dalam dirimu. Bisa ngene sik nyerengkal. Yes, saking wangkote atine awak dhewe. Gusti Allah iku ya ora iso dipethuki ning donya, sok ning akhirat. Wis nek ketemu wong kaya ngono Pak, tinggalan ngombe ae. Gak usah lateni. Ingat, dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah berpesan, kuwi dirimu semuanya jikalau mencari teman dekat, carilah teman yang hatinya itu alim, paham ilmu hakikat. Walaupun dirinya jasate, ilmu syariate, ilmu dohire, pekok. Berapa? Sebab nanti kamu akan ditarik karakter hatimu untuk mendengarkan seruan Allah dan jalankan apa yang menjadi seruan Allah. Seperti itu. Tapi jikalau Anda ini berteman dekat pada orang yang alim ilmu dohire, tetapi ilmu batine hatinya itu pekok, ilmu hakikat tauhide nyun sewu, mesti kamu akan ditarik untuk berbicara tentang urusan selain Gusti. Wis pasti Anda nek kepingin amis kabeh gembulo wong dodol iwak jair. Gembulo wong iwak. Wong dodol iwak iwak teles-teles gembulo amis kabeh amen. Nggih. Nek dirimu pengin baunya wangi, ya gembulo wong dodol minyak wangi. Wis kari ngono ae kok bingung. Terus sing gembul orang jualan ikan, son apa kuwi kakek cocot. Sirku to aku gembul jualan ikan cair. Ambu amis yo karepku. Lah apa kuwi protes? Enggak, aku enggak protes. Aku cuman ngekei solusi nek kuwi kepingin dadi wong amis, yo gembulo jadi satulah dengan orang jualan ikan. Kalau ingin baumu itu wangi, gembullah atau apa? Gembul bahasa Indonesianya. Bergaullah pada orang jualan minyak wangi. Ya wis, terjemahno dhewe wis. Ngoten. Wong asline wong dodol minyak wangi ya gak kepingin minyak iku dicurut-curut nang klambi-klambi sampean. Iku kan sampean supaya ben roh ambune. Rugi aslinya. Tapi dia itu hanya ingin kamu ikut baunya wangi. Ngeten lho Pak. Kesimpulannya
udah. Belajarlah Anda selalu memandang wujudnya Allah dalam dirimu dengan cara dzikir sirul asrar. Akhirnya Anda akan lepas wujud keakuan makhluk, akhirnya dalam hatimu wujud keakuannya Allah. Kalau sudah di akad itu, dohirmu itu lo wujudnya Allah. Bonian kandan-kandan nih. Iku wujud dohir Allah kang nyoto, wujud batin Allah kang nyoto, yo disebut gesang. Jelas nih? Wis, ana sing takon. Wong lanang telu, wedok loro.